helaian rambutnya tipis itu kalian juga pasti suka banget pakai catokan genteng kayak gini. Sorry, kebalik kayak gini. Bener. Goblok. Hai guys, kembali lagi sama aku Sin di video YouTube aku. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang hairstyling produk lagi. Dan yang kali ini tuh yang punya rambut tipis-tipis itu yang suka banget produk ini. Jadi ini adalah catokan genteng biasanya orang bilang, atau kalau bahasa Inggrisnya hair crimper. Nah ini aku beli yang dari Takeda. Jadi aku tuh udah research gitu dari berbagai macam merek. Nah jadi biasanya bedanya merek-merek A, B, C, D gitu, bedanya adalah di size-nya itu, jadi lempengannya itu ya. Nah ini sekalian aku buka aja produknya. Ini tipenya sih tulisannya kayak gini, TKD 128B, tapi setahu aku sih Takeda cuma punya satu jenis yang kayak gini. Correct me if I'm wrong. Terus jadi aku ini belinya di toko langsung sih. Jadi ini aku khusus yang ini aku nggak beli online karena aku udah nemuin di toko yang kayak toko salon gitu, yang jual barang-barang salon kayak catokan, terus kosmetik kayak gitu-gitu ada. Jadi ini gampang banget ditemuin di Indo. Kalau kalian mau cari online-nya juga pasti udah ada. Nah jadi dapat ini juga kartu garansi sama buku petunjuk itu. Nah ini aku belinya sekitar harga 300-400an gitu. Jadi ini murah sih, murah banget. Ini ada plastiknya ya. Nah jadi gini produknya. Terus ada kabelnya. Cuma ini juga 360 ternyata. Mungkin sekarang tuh kayak banyakan produk tuh udah 360 semua ya, nggak kayak produk zaman dulu yang masih pakai kabel yang nggak bisa keputer gitu. Karena itu bikin produk gak awet juga sih, karena kadang suka putus di bagian sini kabelnya itu. Nah yang sekarang tuh kebanyakan udah 360 semua, bisa putar 360 derajat. Kenapa dia dinamain catokan genteng? Karena emang geriginya kayak genteng gitu, bener-bener gelombang genteng. Atau kadang ada orang yang bilang catokan mie gitu. Nah yang aku bilang beda-beda merek, beda ininya, karena size ininya tuh beda-beda. Jadi ini ada yang kecil, ada yang besar. Jadi itu tergantung keperluan kalian sih. Cuma kalau untuk kalian yang rambutnya tipis, mungkin mau cari yang lebih panjang nggak apa-apa. Tapi kalau aku sih nggak yang sampai tipis banget. Jadi aku ngerasa ini tuh udah cukup banget. Dan kalaupun nggak kurang lebar, masih bisa di 2 kali layer gitu. Jadi itu. Terus ini juga menurutku nggak terlalu flat. Jadi naik turunnya itu pas gitu loh. Nggak terlalu keriting dan nggak terlalu flat juga, karena ada yang bener-bener kayak wavy aja. Jadi kalau yang ini aku udah, menurutku sih lebih awet ya, karena dia gelombangnya pas. Ini aku mau cobain di rambut aku. Buka dulu kabelnya. Nah bedanya catokan mahal sama murah tuh aku juga perhatiin tuh dari kabelnya sih. Kalau murah tuh biasa dapetnya cuma kayak tali gini. Kalau misalnya mahal tuh dapetnya kayak modelan GHD atau enggak Glam Palm, itu udah dapet yang karetnya bagus atau enggak yang keretan gitu. Nah ini catokannya biasa. Nah ini tuh dia cuma satu tombol aja, tapi kita bisa atur suhunya. Jadi dia mulai dari paling rendah itu 140 derajat dan paling tingginya adalah 220 derajat Celcius. Jadi ada 5 tingkatan panas. Ini tombol powernya, dinyalain aja tuh. Jadi dia begitu nyala tuh langsung pertamanya di suhu paling rendah. Jadi kalau kalian mau naikin lagi, itu kalian tinggal klik-klik lagi aja. Ini aku di suhu 140, aku naikin ke 160, 180 deh. Aku naikin ke 180, jadi tengah-tengah. Nah caranya pakai ini tuh beda sama catokan biasa ya. Jadi buat kalian yang belum tahu atau bahkan nggak tahu apa sih catokan genteng, nah ini fungsinya tuh buat rambut bikin volume. Jadi buat yang rambutnya tipis, kalian pakai ini tuh supaya rambutnya lebih bervolume, nggak yang lepek banget gitu. Jadi caranya di part dulu rambutnya. Nah
Nah aku partnya mulai dari sini. Kalau di atas telinga persis ini kan setengah, menurut aku kurang efektif sih karena nggak terlalu ngefek. Jadi aku agak naikin dikit sekitar 1,5 cm. Aku cepol aja biasa. Itulah, udah kayak pesilat. Udah kayak pesilatnya zaman dulu. Nah ini caranya, ambil rambutnya gini, terus kalian catoknya deket sama akar ya. Jadi caranya gampang, cuma ditekan aja, terus tunggu beberapa detik, udah selesai. Nah jadinya kayak gitu, jadi dia lebih ada volumenya nanti. Kalau misalnya menurut kalian kurang, boleh ditambahin lagi 1 layer, tekan lagi. Biasanya sih maksimal cuma sampai 2 kali aja ya, 2 tingkatan gini. Karena kalau sampai sini tuh udah nggak guna sih. Itu. Kalau kalian mau lebih volume lagi, bisa ditahannya agak lama dan ngambilnya lebih tipis-tipis. Kalau bagian bawah sih nggak apa-apa pakai 2 layer. Nanti semakin atas semakin 1 aja, karena kalau terlalu keriting juga lama-lama kelihatan gitu. Nah tips juga buat kalian yang misalnya rambutnya benar-benar tipis dan kepingin lebih volume dan awet, pastiin kalian sebelum styling itu keramas dulu. Jadi benar-benar baru habis keramas, itu kan rambutnya biasanya lebih ngembang, nggak lepek sama sekali karena nggak ada minyaknya. Baru keramas tuh lebih volume. Terus setelah itu dikeringin kayak pakai hair dryer boleh, atau air dry juga bisa, kayak dibiarin aja. Terus baru kalian styling, jadi rambutnya lebih ngembang posisinya. Dan yang pastinya kalau misalnya mau awet, jangan lupa dipakein foam atau enggak hairspray. Cuma aku personally nggak suka sih, jadi aku nggak pernah pakai hairspray, kecuali kalau emang di hairdoin orang. Jadi dilakuin di semua sisi ya, samping, belakang, atau bagian yang emang kalian mau volume aja. Kalau misalnya kalian ngerasa bagian kiri dan kanan rambutnya udah tebel, cuma belakang aja agak tipis, atau mungkin sebaliknya, ya udah kalian tinggal di volumein di bagian yang lebih tipisnya itu. Nah ini enaknya kalau mau teken tuh dia juga bagian sini tuh ada kayak tempat buat jempolnya, jadi ini pas banget sama jempol aku sih, jadi enak, kayak ada bolongan cekungannya gitu. Jadi aku langsung gitu aja. Jadi buat bagian bawahnya aku bikin 2 tingkat. Aku sih nggak terlalu kayak rapi-rapi banget, yang penting ada volumenya aja. Karena catokan genteng juga itu catokannya di bagian dalam, jadi supaya nggak kelihatan dari luar. Memang tujuannya itu supaya jangan sampai kelihatan di bagian luar, makanya kita catoknya di bagian dalam aja. Ini aku yang di 180 sih, nggak yang sampai volume banget ya, karena rambutku juga nggak yang tipis banget. Jadi kalau misalnya kalian rambutnya tipis banget, mau di 220 juga nggak masalah, tuh masih oke. Jadi di 220 kalian giniin lagi, tekan ditekan agak lama, baru dilepas, baru hasilnya lebih matang.
tatokannya lebih matang gitu. Terus kalau kalian mau lebih tebel juga, lebih volume tuh kalian juga partingnya lebih tipis-tipis gitu, jadi kayak berlayer-layer gitu. Nah cuma aku dikit aja. Aku cepol lagi. Nah yang bagian sini aku masih 2 layer juga, 2 tingkat. Langsung kelihatan kan lebih volume karena dia gerigi gitu. Ini memang sengaja di bagian dalam aja supaya nggak kelihatan dari luar, biar kelihatannya kayak kesannya alami, emang rambutnya tebel. Ini catoknya deket sama akar, tapi kalian hati-hati ya, jangan sampai kena kulit kepala. Langsung volume gitu kan sininya. Nah jadi kalau udah mau ke atas ini aku cuma 1 layer aja supaya nggak terlalu bulky dan nggak kelihatan gitu. Jadi ini 1 layer aja, 1 tingkat maksudnya. Nah kalau tadi kan aku sampai sini, ini kayak cuma 1 kali aja, nggak 2 kali gitu.
Nah, jadi kalian juga harus tentuin belahannya bagian mana. Kalau karena aku belahnya dari sini ke kanan, jadi lagi satu ini terakhir, supaya bagian paling atasnya nggak kelihatan keriting-keriting nggak jelas gitu. Terus kalian cek-cek lagi terakhir ya, kalau kalian merasa di sininya kayak kurang volume lagi, nggak apa-apa dibalikin dulu. Baru kalian catok genteng lagi. Pokoknya ingat, setiap kalian habis catok ini kayak angkat-angkat dikit aja biar lebih volume, kayak dia ngangkat. Terus yang layer paling terakhir sebelum belahan rambut tuh gak usah dicatok genteng, jadi kan tetap kelihatannya lurus rambutnya. Nah gitu. Nah gini aja udah kelihatan jauh lebih bervolume daripada yang tadi kan. Nah sebentar lagi aku akan curly rambut aku, jadi supaya kalian bisa lihat hasil akhirnya gimana rambutnya kalau udah bervolume setelah dicatok genteng. Ini hasilnya setelah aku catok curly juga. Jadi tadi udah aku catok genteng dan aku catok curly. Hasilnya jauh banget lebih bervolume. Ini belum rambutku semuanya ya, jadi di belakang tuh masih ada rambut-rambut lainnya. Dan di kiri kanan tuh gak ada yang kempes, jadi bener-bener ngembang. Tapi kembangnya masih natural. Ini pun aku jepit. Sebenarnya ada kayak catok gentengnya dikit di sini, tapi nggak terlalu kelihatan, masih natural banget banget. Makanya tadi aku bilangin kalau misalnya di bagian atas ini catok gentengnya tuh cuma satu kali aja, jadi satu tingkat. Jadi gak usah banyak-banyak, karena kalau kalian bikin 2 tingkat nggak natural, di sini bakal kelihatan. Nah kalau gini masih nggak kelihatan, jadi kalau di styling tuh masih aman. Kalau yang di bawah-bawahnya situ mau 2 tingkat, 3 tingkat nggak masalah, karena nggak kelihatan ketutupan semua. Tips juga nih buat kalian misalnya mau styling kayak aku gini, jadi aku cuma jepit biasa aja di atas. Nah setelah dijepit tuh kan tadinya kayak kempes gitu, tuh aku agak tarik-tarik dikit gini supaya lebih bervolume. Dan ini udah nahan, udah gini aja ngunci dia, karena ada catokan gentengnya tadi juga gitu. Ini lumayan buat nambah tinggi beberapa milimeter. Apalagi buat kalian yang rambutnya tipis dan cepet lepek, kalian pasti suka banget pakai catokan genteng ini. Ini bener-bener kayak worth it banget, dan menurutku sih ini nggak mahal ya, karena ini tuh bisa dipakai sampai bertahun-tahun. Aku hampir nggak pernah sih selama ini punya kayak alat catok tuh nggak pernah ada yang rusak satupun. Dan ini pasti awet banget, dengan harga segini tuh super worth it, dan hasilnya juga oke gitu. Jadi gimana menurut kalian tentang catokan genteng ini? Apa kalian sudah tahu atau mungkin ada yang baru tahu gitu? Catokan genteng. Kalian bisa komen di bawah ya. Jangan lupa kalian untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bell-nya. Dan juga tungguin videoku selanjutnya. Thank you guys semua yang udah nonton. Bye-bye.